رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, yaitu pembahasan soal yang minggu lalu Pak Guru berikan dan kita bahas pada hari ini. Dan Pak Guru selalu berharap mudah-mudahan kalian berserta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lebih barokahnya perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 6, mari kita buka buku LKS-nya ya, halaman 7. Kita bahas bersama-sama. Koreksi kembali hasil pekerjaan kalian, yang salah dirubah, yang kurang ditambah, dan yang betul itu dibaca kembali sehingga kalian lebih mudah ketika mengerjakan soal di semester nanti. Nomor 1, apa yang harus dilakukan seseorang untuk bertobat? Jadi ketika bertobat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berbuat sesuatu dan itu tahu bahwa perbuatan itu dosa, maka segera hentikan. Yang kedua, maka kita harus menyesali apa yang dosa perbuatan kita yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulangi dosa kembali. Nomor 2, jelaskan keteladanan Nabi Muhammad dalam mengucapkan kalimat istighfar. Baginda Nabi memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Beliau itu walaupun mendapatkan jaminan masuk surga, memiliki sifat ya, yang terhindar dari dosa, maka baginda Nabi tetap memberikan contoh kepada kita. Walaupun Nabi maksum, baginda Nabi memberikan contoh kepada kita membaca istighfar dalam seharinya tidak kurang dari 70 kali. Itu baginda Nabi, apalagi kita yang penuh dengan dosa dan lupa, khata' wan nisyan. Nomor 3, apakah Allah senantiasa memaafkan kesalahan manusia yang bertobat? Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pasti Allah akan memaafkan atau menerima taubat yang kita lakukan, yaitu asalkan kita benar-benar itu taubatan nasuha. Kalau kita benar-benar taubat, insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu taubatan nasuha, taubat yang benar-benar bertaubat, artinya taubat sungguhan, bukan taubat sambal ya. Bukan taubat tomat habis taubat kemudian komat. Kemudian nomor berikutnya yaitu nomor 4 ya. Nomor 4, perbuatan dosa apakah yang tidak diampuni Allah? Yaitu perbuatan syirik, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain, keluar dari Islam. Syirik itu yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan kalimat istighfar? Yaitu kalimat yang mengungkapkan permohonan ampun, permohonan maaf atas dosa yang kita lakukan, permohonan maaf yang diajukan atau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Nomor 1, uraian halaman 8, memohon ampunan kepada Allah dengan membaca kalimat istighfar. Nomor 2, orang yang membaca kalimat istighfar akan mendapat yaitu ampunan. Nomor 3, kesalahan yang dilakukan secara sengaja dapat mengakibatkan seseorang mendapat mendapat dosa. Kemudian nomor 4, arti dari bacaan astagfirullah yaitu aku mohon ampun kepada Allah. Nomor 5, membaca istighfar berarti meyakini bahwa Allah bersifat bersifat maha pengampun. Nomor 6, berikut ini waktu yang tidak tepat membaca kalimat istighfar: ketika buang air besar, nggak boleh ya. Ketika berada di kamar mandi tidak boleh membaca kalimat thayyibah. Nomor 7, kalimat istighfar termasuk kalimat thayyibah, artinya kalimat yang baik. Astagfirullah, kelanjutan kalimat tersebut astagfirullahal azim. Nomor 9, mohon ampun dan berjanji tidak mengulangi kesalahan disebut dengan bertaubat. Nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan kesalahan kepada Allah, yaitu tidak lupa membuat pekerjaan rumah. Itu
bukan kesalahan kepada Allah. Nomor 11 berikut ini yang merupakan contoh ucapan minta maaf yang baik, yaitu yang D ya, maaf ya saya terlambat mengembalikan bukumu. Bukan yang A. Kalau A ini kamu sih sering buat masalah, nah ini. Atau yang B, jangan, maaf ya saya sengaja, nah itu nggak boleh diucapkan. Nomor C juga nggak boleh, yang C itu masa aku duluan yang harus minta maaf, naik. Ini perbuatan yang tidak baik. Jadi yang baik adalah maaf ya saya terlambat mengembalikan buku. Nomor 12 berikut ini kalimat yang kita baca jika melakukan kesalahan adalah Astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar berbunyi Astaghfirullah. Nomor 14, jika kita melakukan pelanggaran dosa sebaiknya mengucapkan kalimat istighfar. 15, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat. 16, ketika membaca kalimat istighfar dengan tujuan apa? Memohon perlindungan, memohon ampunan Allah, ya, yang A ya. Memohon ampunan Allah. Nomor 17, sikap Rasulullah terhadap orang yang pernah mencoba menjelekainya adalah C, yaitu memaafkannya. Jadi dan Nabi memiliki sifat pemaaf. Sebagai bukti bahwa baginda Nabi beriman kepada Allah yang bersifat al-afu, yaitu memaafkan kepada sesamanya. Karena namanya manusia pasti melakukan perbuatan dosa, pasti melakukan kesalahan. Oleh karena itu kemurahan beliau baginda Nabi mencontohkan kepada kita, yaitu memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Lebih-lebih baginda Nabi juga memaafkan orang lain yang belum minta maaf kepada Nabi. Jadi ketika ada orang berbuat salah kepada baginda Nabi, ya, maka Nabi telah memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Itu yang harus kita teladani. Nomor 18, kalimat sebagai permohonan ampun manusia kepada Allah dalam berdoa adalah Astaghfirullahaladzim. 19, Rudi telah membuat ibunya marah. Sikap yang harus ditunjukkan oleh Rudi sebagai permohonan maaf yaitu meminta maaf kepada ibunya. Jadi ketika kita berbuat salah kepada sesama manusianya, maka bukan hanya cukup dengan istighfar, akan tetapi kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kalau kita menyakiti ibunya, membuat marah ibunya, minta maaf kepada ibunya. Atau berbuat salah kepada temannya, ya kita minta maaf kepada temannya. Atau menghilangkan buku temannya, tidak cukup meminta maaf, akan tetapi kita harus tanggung jawab. Ya apa? Mengganti buku yang hilang atas kelalaian kita. Jadi nomor 20, Astaghfirullahaladzim. Ya, Astaghfirullahaladzim, tulisan Arabnya ini Astaghfirullah. Ampuni, istighfar ya, istighfarannya. Astaghfirullah. Ampunilah dosaku ya Allah. Aku meminta ampunan kepada Allah, itu artinya. Nomor 1, uraian kapan kita dianjurkan mengucapkan lafal istighfar setiap kali kita berbuat dosa. Jangan menunggu hari raya. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, jangan menunggu hari raya untuk minta maaf. Iya kalau umur kita sampai pada hari raya. Kalau umur kita tidak sampai pada hari raya, maka kita punya hutang dosa kepada orang lain. Atau juga kita berbuat dosa kepada Allah, maka segera membaca istighfar Astaghfirullahaladzim. Jangan menunggu sholat. Menunggu setelah selesai sholat, misalnya berbuat dosa pagi, segera membaca istighfar pagi itu. Jangan menunggu selesai sholat duhur. Iya kalau umurnya sampai di sholat duhur. Makanya biasakan membaca istighfar setiap kali kita berbuat dosa. Dan bahkan setelah sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, kita membaca istighfar. Jadi baginda Nabi mencontohkan tidak kurang dari 70 kali dalam sehari membaca istighfar. Nomor 2, tuliskan bunyi kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah. Lengkapnya Astaghfirullahaladzim. Lengkapnya lagi Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Dan banyak lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan ada lagi Sayyidul Istighfar dan banyak lagi kalimat-kalimat istighfar yang lain. Jadi kalimat istighfar yang pendek Astaghfirullah cukup. Ya, Astaghfirullah itu sudah cukup.
Nomor 3, berapa kali Rasulullah mengucapkan istighfar dalam sehari? Tidak kurang dari 70 kali. Ya, itu teladan kita. Makanya kita setiap hari harus membaca istighfar. Jangan nunggu kayaknya sehari ini saya nggak berbuat dosa. Tidak, bukan begitu. Jadi dosa itu ada yang dosa disengaja atau tidak disengaja, tidak terasa kita melakukan dosa. Kemudian nomor 4, mengapa Rasulullah mengucapkan istighfar setiap hari? Sebagai contoh, sebagai teladan kepada umatnya, bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari salah, tidak akan pernah lepas dari lupa. Makanya baginda Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk selalu membaca istighfar. Nomor 5, tuliskan arti kalimat istighfar. Astaghfirullah, atau lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim, atau lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada juga istighfarnya yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam, dan banyak lagi bentuk-bentuk istighfar yang lain. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, demikianlah pembahasan soal pada hari ini. Ya, pembahasan soal kalimat thayyibah yang kedua. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas minggu depan yaitu tentang Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Apa artinya Al-Ghaffar? Allah yang Maha Pengampun, dan Al-Afu Allah yang Maha Memaafkan. Nah, apa sih perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? Maka ikutilah pembelajaran minggu depan. Dan untuk hari ini tidak ada tugas dari Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.